yang hukuman, mana itu yang termasuk yang penguatan dan seterusnya. Dan mari kita ikuti pertunjukan ini dengan baik sampai selesai. Dan saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri Jalur 1, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf UPT SD Negeri Jalur 1. Terima kasih Bapak Ibu panjenengan semua sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan untuk acara ini. Tak lupa saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, karena dukungan beliau kegiatan ini dapat terlaksana. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, kita ice breaking dulu, ya. Bapak Ibu mengikuti saya. Caranya seperti ini. Saya hadir, saya bisa dan bersemangat. Saya hadir, saya bisa dan bersemangat. Saya hadir, saya bisa, bisa saya hadir, saya bisa penuh semangat. Oke, silakan Bapak Ibu, mari kita lakukan bersama-sama. Berdiri, ya, monggo berdiri. Bisa. 1, 2, 3. Saya hadir, saya bisa, saya semangat. Saya hadir, saya bisa dan bersemangat. Saya hadir, saya bisa, bisa saya hadir, saya bisa penuh semangat. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga SBT ini memberikan kita semangat untuk mengikuti materi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tim saya. Jadi saya di pendidikan guru penggerak ini memiliki tim. Yang pertama ada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Yaningsi. Kemudian Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Zaini Taufik Rizal, dan saya sendiri Putri Fadil Sunilir, calon guru penggerak angkatan 10 UPT SD Negeri Jalur 1 Kabupaten Tuban. Nah, Bapak Ibu, tujuan saya melakukan diseminasi ini sebenarnya ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memang itu adalah tugas aksi nyata saya untuk melakukan diseminasi pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, saya ingin berbagi pengetahuan kepada panjenengan semua, yang mana saya ingin mengajak panjenengan semua untuk berkolaborasi mewujudkan budaya positif ini di sekolah. Karena saya tentunya tidak bisa sendiri melakukan itu, tapi kita sama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik di lembaga ini, dan kita sama-sama melakukan budaya positif itu. Harapannya setelah kegiatan ini Bapak Ibu semua bisa menerapkan budaya positif di kelas panjenengan masing-masing, sehingga akan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, sebelum masuk ke budaya positif Bapak Ibu, di sini kita harus mengetahui tujuan pendidikan terlebih dahulu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, menurut jenengan, menuntun itu artinya apa, Bapak Ibu? Pemahaman jenengan menuntun itu berarti yang bagaimana? Mengarahkan, memperbaiki, kemudian mengajak,
mengajak, membimbing. Jadi kita Bapak Ibu sebagai guru itu hanya tugas kita menuntun, membimbing. Menuntun membimbing apa? Memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Contoh begini Bapak Ibu, seperti filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, guru itu diibaratkan sebagai petani atau pekebun. Anak-anak itu sebagai bibit padi, bibit jagung. Dan lingkungan sekolah ini adalah lahan untuk mereka tumbuh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai petani, kita ketika kita menyemai benih padi, kita harus merawatnya sesuai dengan kebutuhan padi. Kita tidak bisa menyemai anak-anak itu dengan seperti bibit jagung, karena berbeda. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita menyadari bahwa anak-anak itu adalah individu yang unik. Mereka mempunyai potensi sendiri, potensi masing-masing, bakat masing-masing. Jadi kita tidak bisa merubah itu Bapak Ibu. Jadi jika ada anak yang potensinya suka menyanyi, kita tidak bisa memaksakan anak itu harus suka menari. Jadi perlakuan kita juga harus membimbing, memperbaiki lakunya. Bagaimana kita mengarahkan anak itu untuk suka menyanyi dan bagaimana perilakunya menjadi penyanyi yang profesional, yang punya adab dan lain-lain. Kita tidak bisa merubah anak itu untuk suka menari, dan kita tidak bisa memperlakukan anak itu seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan potensi anak-anak, karena pada dasarnya guru hanya memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kalau dasar anak suka apa, kita tidak bisa mengubah anak itu menjadi anak yang suka yang lain, tapi kita bisa menuntut dan memperbaiki anak sehingga mereka dapat mencapai cita-citanya, seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan budaya positif Bapak Ibu? Jadi hubungannya dengan budaya positif adalah seperti yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantoro, kalau lembaga pendidikan ini atau tempat pendidikan ini diibaratkan sebagai lahan pertanian. Nah, apabila lahannya itu baik, lahannya itu subur, pasti panennya akan melimpah, meningkat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi tugas kita memberikan lingkungan yang nyaman, yang aman, yang positif untuk anak-anak itu, sehingga dia akan bertumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat anak, yaitu merasa bahagia, seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak merasa tertekan ketika mereka sekolah di sini. Mereka mau berangkat sekolah itu, mereka sudah memikirkan nanti bagaimana sekolah ini, nanti di sana ada apa, nanti ada PR dan lain-lainnya. Itu salah satunya. Jadi kita harus memberikan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman untuk anak, sehingga anak akan mudah untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif ini adalah nilai atau kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang jadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kira-kira di sekolah kita ini sudah ada atau nilai-nilai budaya positif yang sudah kita lakukan selama ini? Sudah. Seperti melakukan budaya 5S, sapa, salam, sopan santun. Nah, itu juga termasuk budaya positif Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu akan merasa dirinya disambut, dihargai ketika datang di sekolah ini. Kemudian kita juga sudah melakukan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu juga termasuk budaya positif Bapak Ibu. Kemudian memperingati hari besar, itu juga budaya positif. Jadi sebenarnya kita juga sudah melakukan budaya positif. Namun kita ada beberapa yang harus kita tingkatkan dan mungkin kita perbaiki supaya anak itu lebih nyaman kalau di sekolah dan mereka bisa bertumbuh kembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, konsep inti budaya positif. Jadi Bapak Ibu, saya ini sudah belajar kiranya sudah 2 minggu tentang belajar konsep budaya positif. Namun di waktu kali ini saya hanya mendapatkan
waktu sekitar 60 sampai 120 menit untuk menyampaikan. Jadi konsep inti budaya positif itu Bapak Ibu ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan keras, dan yang kedelapan ada juga restitusi. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8 ini Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara tentang budaya positif tentunya akan menyangkut 8 inti ini. Yang pertama Bapak Ibu ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai tahap teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di pembelajaran paradigma baru ini mengedepankan diferensiasi atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Artinya kita sudah melihat bahwa kebutuhan anak itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan anak. Jadi kalau dulu kita menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran di kelas, mungkin sebagian anak akan paham, akan mudah, tapi kita tidak tahu sebagian anak lagi mereka mungkin belum paham sehingga mereka merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, oleh sebab itu di pembelajaran dengan paradigma baru ini kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau biasanya kita pembelajaran berkelompok. Nah, kalau saya biasanya ada kelompok 1, 2, 3. Jadi kita kelompokkan Bapak Ibu mana anak-anak yang sudah istilahnya mahir, anak-anak yang mudah kita berikan pemahaman, itu biasanya kita kelompokkan di kelompok 1. Kemudian ada anak-anak lagi yang mungkin tarafnya kadang masih suka bisa, kadang-kadang masih suka berpikir. Nah, itu kita kelompokkan di kelompok kedua. Kemudian ada anak-anak yang mungkin kalau kita jelaskan belum paham, itu kita kelompokkan di kelompok ketiga. Nah, dari situ Bapak Ibu kita memberikan perlakuan anak-anak itu berbeda. Jadi kalau anak yang di kelompok 1 itu mungkin kita hanya memberikan sekilas, memberikan materi pembelajaran atau materi pembelajaran yang sederhana. Misalnya seperti ini, langsung kita perintah misalnya ini ya, nah, nanti kita bisa belajar. Kalian bisa belajar sendiri, kalau kurang paham nanti bisa bertanya dulu. Mungkin yang kelompok 1 akan cepat tanggap, tapi yang kelompok 2 harus kita dampingi. Kita berikan misalnya kalau kelompok 1 kita hanya berikan 1, 2, 3, yang kelompok 2 kita berikan 1, 2, 3, 4, 5. Harus ada sedikit penjelasan. Nah, di kelompok ketiga Bapak Ibu, untuk anak-anak yang kurang pemahaman yang perlu kita tambahi, itu kita harus melakukan pendampingan kepada anak itu. Anak yang di kelompok 3 itu di samping kita memberikan materi pembelajaran yang lebih rinci, juga kita harus melakukan pendampingan. Jadi anak-anak ini butuh kita jelaskan, oh begini loh Nak, ini. Jadi mereka merasa kebutuhannya terpenuhi. Jadi dia merasa tidak minder lagi. Saya minder, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini, begitu. Tapi kalau kita berikan pendampingan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita menyentuh hati ke hati. Bagaimana mana yang kurang bisa ini. Jadi kita bisa memberikan kebutuhan yang berbeda untuk anak-anak itu. Di kelompok 1 dia merasa terpenuhi karena dia cepat tanggap. Di kelompok 2 kita memberikan pendampingan sedikit sehingga mereka juga merasa kebutuhannya terpenuhi. Dan yang terakhir di kelompok 3 ini mereka akan merasa benar-benar terpenuhi karena mendapatkan pendampingan. Kalau di kelas yang klasikal semua jadi satu metode ceramah, mungkin anak-anak yang di kelompok 3 tadi kebutuhannya tidak terpenuhi. Mereka merasa saya tidak paham, tapi mereka tidak berani bertanya. Tapi kalau dengan kelompok kecil mereka akan berani bertanya, sehingga akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Anak-anak yang memiliki rasa beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kemudian berkewinekaan global, gotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu ada kegiatan kepala tangan. Coba Bapak Ibu saya minta
bersama teman. Jadi ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B. Kegiatan ini ada orang A ini, anak A ini, dia menggenggam kertas, sebutlah secari kertas atau apapun dalam genggaman, kemudian genggam yang sangat erat, dan si B ini berusaha sebisa mungkin untuk membuka genggaman dengan bujukan, rayuan, misalnya cacian atau pukulan apapun bujukan yang diberikan untuk si A. Dan si A bagaimana responnya? Nah, silakan Bapak Ibu dengan praktekkan. Gue terus iki wae, cekake. Ya, kita kasih Bapak Ibu nanti dikasih apa? Kamu dikasih apa? Lepak, Ini lepak. Aku kena sama bayi dalam lepak itu, Pak. Aja deh, menggok. Sudah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Silakan yang menjadi A. Yang menjadi A. Monggo. Saya mempertanyakan apa yang sudah saya teliti. Karena saya tidak mau untuk diminta sama teman. Untuk yang B. Yang B, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil apa yang seharusnya, apa yang ingin saya mengerti dari genggaman tangan si A. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempraktekkan si A dan si B. Nah, di si A sangat memegang teguh. Dia tidak boleh, tidak mau kalau genggaman tangannya ini diambil oleh siapapun, termasuk si B. Nah, si B berusaha semaksimal mungkin membujuk si A untuk bisa menggenggam tangannya. Apa Bapak Ibu? Ini termasuk apa? Apa yang terjadi? Nah, ini adalah berkaitan dengan teori kontrol Bapak Ibu. Jadi, selama ini kita memahami miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kita pahami itu miskonsepsi atau kesalahan arti. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti yang dilakukan si A dan si B tadi, seumpama si A itu adalah murid, si B itu adalah guru, itu ilusi mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid itu berarti sebenarnya itu salah. Jadi tidak ada satu orang pun yang dapat mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu benar sekali. Jadi tidak bisa kita mengontrol siapapun, meskipun itu dengan murid. Kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid hanya murid itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya penguatan ketika ada anak yang misalnya memiliki nilai selalu bagus, kita puji misalnya, oh kamu ini ya hebat ya ini. Nah, itu belum tentu efektif untuk anak itu. Misalnya begini Bapak Ibu, ketika dia memiliki nilai yang tinggi, tapi anak itu kurang sopan dengan siapapun, dengan Bapak Ibu guru dan lainnya. Ketika kamu ibu ya, kamu sudah bagus, tapi kamu harus yang lebih sopan. Itu belum tentu efektif. Karena apa Bapak Ibu? Sebelumnya dia sudah memiliki nilai yang tinggi. Nah, itu termasuk penguatan efektif, tapi penguatan positif, tapi belum tentu efektif dan bermanfaat. Dia belum tentu mengikuti arahan kita untuk bersikap baik. Padahal itu penguatan yang positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang biasa kita lakukan Bapak Ibu, termasuk saya sendiri. Biasanya saya itu kalau ada anak yang membuat kesalahan, sebelum saya mempelajari modul ini, saya itu lebih memberikan kritik atau anak itu atau menghukum. Tujuannya untuk anak itu bisa menguatkan karakternya. Misalnya, kamu sini nak, kamu salah ini, kamu begini ya, supaya ini. Tujuan
tapi sebenarnya itu bukan penguatan Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang salah kemudian kita membuat rasa mereka rasa bersalah, justru anak itu akan down, akan dia merasa kepercayaan dirinya itu akan hilang seperti itu. Jadi kita harus mengubah persepsi tersebut Bapak Ibu. Jadi kita harus mendengar apa anak-anak yang dilakukan, apa kenapa, masalahnya apa, alasannya apa, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman satu pihak. Yang keempat Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini Bapak Ibu yang biasa kita lakukan di sekolah ataupun di rumah. Biasanya kita merasa kita ini orang dewasa sehingga kita bisa memaksa siapapun, terutama anak kecil. Nah, biasanya ketika anak-anak itu tidak mau, saya tidak suka ini misalnya, tapi kamu harus tahu nak bagaimana ini nanti kalian tidak bisa ini, nanti kalian jelek, kalian harus lakukan ini. Nah, itu salah besar Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksa siapapun. Kita tidak bisa memaksa siapapun untuk patuh dengan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu dulu kita memahami paradigma yaitu stimulus respon itu seperti realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, di teori kontrol ini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi Bapak Ibu sekarang ini kebutuhan setiap orang itu berbeda, termasuk anak. Anak yang suka menyanyi berbeda kebutuhannya dengan anak yang suka menari. Nah, kita tidak bisa menyamakan kebutuhan kita itu dengan orang lain, dan kita tidak boleh memaksakan itu Bapak Ibu. Tapi kita harus memahami bahwa kebutuhan anak itu berbeda, kebutuhan mereka itu berbeda. Kita tidak boleh menyamakan kebutuhan satu anak dan kebutuhan anak yang lainnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dulu di stimulus respon kita pemikiran seperti itu, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalkan kita melihat bumi itu bulat, kita tidak dulu kita juga harus orang itu juga harus melihat bumi ini bulat seperti kita. Nah, di sekarang ini kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin di orang lain melihat bumi itu sempit, bumi itu luas, pasti mereka punya tujuan atau punya persepsi tertentu tentang itu. Nah, kita harus memahami itu. Kita tidak boleh memaksakan pandangan kita sama dengan pandangan orang lain. Tapi bagaimana cara kita memahami perbedaan itu? Yang ketiga Bapak Ibu, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini seperti tadi apa yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa kita itu tidak boleh mengubah orang lain untuk sama pandangannya terhadap kita. Misalnya saya memandang kalau menari itu menyenangkan. Nah, kalau panjenengan ini semua tidak suka, panjenengan ini memandang kalau ada menyanyi itu menyenangkan, berlari itu menyenangkan. Nah, saya ini tidak boleh mengubah atau harus jenengan semua ini mengikuti saya, yaitu menari itu menyenangkan. Tapi saya harus memahami pandangan semua. Oh, ternyata berlari itu juga menyenangkan, menyanyi itu juga menyenangkan. Kita harus memahami pandangan orang lain terhadap gambaran tentang dunia. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dulu ketika ada anak-anak yang berperilaku buruk, kita selalu memandang itu salah. Kenapa anak terlambat berarti itu salah, perilaku buruk itu kesalahan. Tetapi sekarang di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ketika ada anak yang terlambat, kita tanyakan dulu kenapa kamu terlambat, alasannya apa. Bukan semata-mata kita menyalahkan terlambat itu salah. Memang Bapak Ibu terlambat itu salah, tapi terlambat salah bukan titik, masih ada komanya. Mengapa dia terlambat? Seperti itu.
pasti mereka punya alasan. Kita tidak tahu misalnya Senin ketika kita mau upacara bendera ada anak yang terlambat. Ketika kita menggunakan stimulus respon, maka kita akan menghukum anak itu. Nah, kalau di teori kontrol misalnya ada anak yang terlambat, kita tanya, nah kenapa kamu terlambat? Ternyata di perjalanan menuju ke sekolah bannya bocor sehingga dia harus berhenti di tukang tambal ban. Nah, ini adalah alasannya. Kalau di stimulus respon dia sampai di sekolah langsung dihukum. Tetapi kalau di teori kontrol kita akan menanyakan kalau misalnya anak itu bannya bocor dan kita tidak mau mendengar alasan anak itu dan anak itu harus kita hukum, apa yang akan terjadi? Apa yang mereka rasakan? Sakit hati, terus kasihan ya Bapak Ibu, kasihan mereka sudah mengalami musibah yaitu banyak bocor di jalan, tetapi di sekolah mereka merasa tidak dihargai, mereka dihukum. Nah seperti itu, jadi kita harus memandang semua perilaku memiliki tujuan atau mempunyai alasan tertentu. Selanjutnya Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi genggaman si A dan si B tadi, ini adalah teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol ini hanya ada Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak dapat mengontrol orang lain, kita tidak dapat mengontrol murid kita. Murid kita sekalipun itu tidak bisa kita kontrol. Nah, tapi bagaimana kita harus membuat anak itu misalnya disiplin dan lain-lain, kita harus mengontrol anak. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Melalui apa? Berarti apa itu? Kita berarti melakukan apa dengan anak-anak? Pendekatan, berkolaborasi sehingga mereka akan membuka kontrol dirinya untuk kita sebagai guru. Jadi begitu Bapak Ibu, kita itu pada dasarnya tidak dapat mengontrol siapapun termasuk murid kita, tapi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan, kolaborasi, kemudian koordinasi sehingga mereka percaya kepada gurunya dan membukakan kontrol sehingga dia merasa guru ini boleh mengatur saya, bisa mengontrol saya. Dengan tujuan apa? Mereka sudah percaya kepada guru dan mereka percaya bahwa gurunya ini bisa membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini biasanya yang kita lakukan Bapak Ibu ketika misalnya ada anak-anak yang bertengkar atau apa, sudah kita bujuk dengan halus, kenapa jangan nak begini nak ya, kenapa kamu melakukan? Tapi kalau minta maaf ya nak sama anak ini, minta maaf ya. Tapi ketika anak itu tidak mau, kita langsung memaksa. Ayo pokoknya kamu harus minta maaf karena ini salah. Nah, dulu begitu Bapak Ibu, ketika kita sudah membujuk dan bujukan itu tidak berhasil, maka kita akan memaksa. Ya, betul atau tidak Bapak Ibu? Sekali. Nah, sekarang kita tidak boleh lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus melakukan kolaborasi atau pendekatan. Misalnya tadi kalau ada anak bertengkar, kita tanya, kenapa kamu bertengkar? Apa alasannya? Oh, kita pahami dulu rasa hatinya. Oh begitu nak ceritanya. Oh iya, tapi begini itu salah atau tidak? Kita melakukan pendekatan, kolaborasi. Nah, kamu kan tahu ya ini salah, berarti konsekuensinya apa?
semua itu menang karena apa? Karena ada alasannya. Si A menang karena tujuannya begini, si B menang karena tujuannya begini. Jadi dua-duanya ini menang dan menang, tidak ada menang dan kalah, sehingga mereka tidak merasa dirugikan atau minder seperti itu. Mungkin ada yang ingin memberikan argumennya tentang teori kontrol ini, Bapak Ibu, atau mungkin sudah jelas? Mungkin apa yang disampaikan Bapak sudah benar dan sudah jelas, tapi tinggal nanti kita semuanya dalam pelaksanaannya lebih ditekankan untuk pendekatan sama anak. Saya kira itu banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Luis, benar sekali apa yang disampaikan Pak Luis, Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru di UPTS Negeri Jarod 21 ini kita semua harus berkolaborasi membentuk suatu tujuan, yaitu tujuan menciptakan budaya positif, sehingga kita harus melangkah pendekatan pada anak, Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat komitmen, kita harus mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah disiplin diri anak yang kita tumbuhkan berdasarkan nilai-nilai yang kita percaya atau anak-anak percaya. Jadi kita di disiplin positif ini kita ada anak yang tidak disiplin, kita tidak langsung menghukum, tapi kita harus membangkitkan atau membangun motivasi intrinsik di anaknya. Apa yang nilai-nilai yang dipercaya? Berarti misalnya nilai-nilai menghargai dan bertanggung jawab, misalnya, sehingga anak-anak itu akan tumbuh disiplin diri atau disiplin positif ini. Intinya Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah disiplin diri anak itu sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena paksaan, hukuman atau penghargaan yang kita berikan. Jadi anak-anak itu misalnya kalau tidak disiplin mereka akan dihukum. Nah, itu berarti dia belum melakukan disiplin, dia disiplin karena takut dihukum. Tapi kalau mereka melaksanakan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya, maka itu akan mendisiplinkan dirinya sehingga dia akan menimbulkan disiplin. Seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita hanya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita tekankan. Kita harus menunjukkan motivasi intrinsik peserta didik atau guru kita supaya mereka memiliki nilai disiplin diri seperti itu, sehingga mereka akan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Seperti tadi Bapak Ibu, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Tadi di disiplin positif mereka akan menunjukkan rasa disiplin diri berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, nilai-nilai yang mereka yakini ini yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang kita yakini bersama. Nilai yang kita sepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Jadi kita menunjukkan nilai-nilai, misalnya nilai menghargai seperti itu berdasarkan kesepakatan. Seperti contoh nilai kebajikan, di sini ada nilai profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini ada nilai-nilai yang diyakini seperti lagunya Bapak Ibu. Di situ ada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan
yaitu nilai yang diyakini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan sebagainya. Kemudian ada juga nilai keterampilan atau life skill, yaitu nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai ini, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini, nilai yang kita ciptakan sendiri berdasarkan kesepakatan seperti itu. Jadi, misalnya di SD Darul Desa ini kita meyakini nilai-nilai menghargai orang lain, disiplin, bertanggung jawab, sopan, seperti itu. Jadi nilai yang kita sepakati dan kita buat bersama. Nah, harapannya anak-anak itu akan termotivasi intrinsiknya. Kita berikan nilai-nilai itu dan kita mengajak membuat nilai-nilai itu secara bersama-sama sehingga mereka menyadari nilai-nilai yang harus mereka terapkan. Sehingga akhirnya apa? Menumbuhkan disiplin diri. Bapak Ibu, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagai manusia, semua dari kita mempunyai kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan yang kita harus terpenuhi. Misalnya kebutuhan untuk makan, minum, rasa senang, seperti itu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dan wajib terpenuhi. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, yaitu meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Jadi semua manusia memerlukan kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup atau survive dalam hidupnya sendiri. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya Bapak Ibu, kita di semua tempat membutuhkan kebutuhan ini, membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalaupun misalnya kita bekerja di sini, kita merasa kita tidak diterima, berarti kita ada kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi, sehingga kita akan bagaimana Bapak Ibu? Akan merasa tidak nyaman ya kerja di sini, tidak enjoy, tidak senang seperti itu. Jadi kebutuhan rasa diterima itu juga penting Bapak Ibu bagi kita semua, yaitu meliputi rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya Bapak Ibu, kita bekerja di sini, kita misalnya habis jatuh atau kita akan melakukan apa, sehingga kita kerepotan. Tetapi teman-teman kita tidak ada yang peduli, kita melakukannya sendiri. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan merasa apa? Kecewa, sedih, merasa tidak dipedulikan. Nah, rasa-rasa itu Bapak Ibu itu merupakan kebutuhan kita, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau manusia kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi, mereka akan merasa sedih, kecewa, dan merasa tidak dihargai, tidak dianggap seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan penguasaan. Ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Ini Bapak Ibu, itu termasuk penguasaan. Jadi misalnya kalau ada misalnya kita mau melakukan diseminasi, misalnya seperti hari ini, tetapi pematerinya berbeda. Guru si A dan guru si B, misalnya si A ini pandai tentang komputer misalnya Bapak Ibu. Nah, kita akan melakukan diseminasi tentang komputer. Kita tidak menggunakan guru si A ini, tapi kita memilih guru si B ini. Nah, itu juga akan merasa ibu si A ini akan merasa beliau tidak dianggap. Sehingga
apa? Sehingga mungkin si A ini akan merasa tidak semangat bekerja, merasa ogah-ogahan bekerja hanya datang dan pulang saja seperti itu. Jadi kebutuhan penguasaan ini juga penting Bapak Ibu buat kita. Selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Nah, kebutuhan kebebasan ini juga sangat perlu sekali Bapak Ibu untuk kita dan anak didik kita. Karena apa? Ketika anak-anak itu merasa dikekang di dalam saja, mereka akan jenuh, bosan, mereka merasa tidak bebas, mereka mau melakukan misalnya lari tidak boleh, mereka mau melakukan salto misalnya tidak boleh, padahal mereka suka olahraga. Nah, itu termasuk kebutuhan kebebasan. Kita semua sebagai manusia tentunya kita akan merasa senang kalau kita bebas, kita merasa tidak diawasi terus, kita tidak dikekang. Kalau kita hidup kita dikekang, kita akan merasa bagaimana kita? Tidak nyaman. Tidak nyaman, tertekan dia. Sama dengan murid Bapak Ibu. Jadi murid itu jangan terlalu kita kekang. Nanti mereka akan tidak nyaman, mereka akan memberontak seperti itu. Karena kebebasan itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang terakhir kelima ini kebutuhan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kebutuhan kesenangan ini adalah puncak dari kebutuhan dasar kita semua sebagai manusia. Kita melakukan semuanya, melakukan apapun itu untuk merasa apa? Merasa senang, merasa bahagia. Nah, itu juga murid kita Bapak Ibu. Jadi kita murid kita kalau sekolah di sini juga kita harus memenuhi rasa kesenangan murid itu. Misalnya dengan memberikan pembelajaran yang berbeda-beda, metode pembelajaran yang berbeda, menggunakan media yang berbeda-beda, melakukan seringan atau bermain dalam pembelajaran sambil belajar, itu akan menunjukkan kebutuhan dasar mereka kesenangan itu terpenuhi, sehingga anak-anak akan termotivasi untuk belajar. Karena pada dasarnya program anak yaitu bermain. Oke. Saya diterima Bapak Ibu. Bisa. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi atau dorongan. Jadi semua manusia melakukan semua hal atau sesuatu hal berdasarkan motivasi. Nah, ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, mereka melakukan motivasi ini berdasarkan dari motivasi eksternal atau ekstrinsik, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang kita motivasi ekstrinsik ini sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu melakukan sesuatu, melakukan disiplin dan lain-lain itu hanya karena takut akan dukungan atau ingin kita berikan reward atau penghargaan. Nah, motivasi ini, motivasi ekstrinsik ini akan tidak berlangsung lama. Jika mereka merasa ini tidak dapat imbalan atau tidak dapat hukuman atau mereka sudah merasa di zona aman atau nyaman, maka mereka akan berhenti melakukannya. Seperti itu. Tetapi beda dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau motivasi intrinsik ini mereka melakukan sesuatu hal atas dasar hatinya, motivasi dirinya sendiri. Oh iya, saya ini menjadi orang yang seperti ini, saya menjadi anak yang sopan, anak yang disiplin, sehingga mereka tidak mendapatkan reward atau hukuman pun mereka akan tetap melakukan seperti itu. Jadi kalau motivasi intrinsik dalam diri anak itu, maka perilakunya akan awet Bapak Ibu, akan tertenang selamanya. Kalau motivasi ekstrinsik, mereka hanya sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah aman, mereka tidak melakukan. Tapi kalau motivasi intrinsik, mereka akan terus melakukan karena mereka percaya
fisik tadi ada 3. Yang pertama hukuman. Mereka takut dihukum. Nah, hukuman itu apa sih? Hukuman itu ciri-cirinya yaitu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri hukuman itu seperti misalnya ada anak yang terlambat, kita langsung hormat kamu terhadap hormat kamu di bawah bendera selama 1 jam. Nah, itu termasuk hukuman karena apa? Karena satu arah. Mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang akan terjadi, apa yang akan saya berikan atau Bapak Ibu berikan terhadap mereka. Nah, itu ciri-ciri hukuman Bapak Ibu. Nah, bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya hukuman psikis itu seperti ini. Kamu itu merasa bersalah atau tidak? Apa yang kamu lakukan ini benar atau tidak? Kita bertanya seperti itu, tapi di depan teman-temannya, teman-teman sekelas. Nah, itu merupakan hukuman psikis Bapak Ibu. Benar mereka nanti akan duduk dan bercanda kepada teman-temannya lagi, tetapi mereka akan menyimpan psikis. Iya, mereka merasa malu ya, merasa malu, merasa tidak dihargai seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita melakukan hukuman kepada anak-anak ini, efeknya apa? Efek dari hukuman untuk anak Membekas, masih teringat. ya, membekas, teringat, terus mereka akan sakit hati, dendam, merasa bersalah yang berlebihan. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, anak-anak itu memiliki mental yang kuat atau mental yang lemah. Mungkin bisa jadi ketika kita menerapkan hukuman kepada si A, mereka akan enjoy. Tetapi ketika kita menerapkan hukuman dengan si B akan takut. Mereka akan tidak mempunyai rasa percaya diri. Mereka malu kepada teman-temannya. Jadi efek hukuman itu sangat besar sekali untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Yang kedua adalah konsekuensi. Ciri-ciri konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau konsekuensi ini Bapak Ibu beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu kan tidak terencana. Tetapi kalau konsekuensi kita mengajak berdiskusi kepada mereka. Misalnya, kalau tidak ada yang tidak melaksanakan piket kelas, konsekuensinya apa anak-anak? Kita tanya. Itu Bu, melaksanakan piket selama 1 minggu. Nah, itu termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Jadi anak-anak dilibatkan. Tapi mereka tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman karena kita memberikan konsekuensi. Dia akan tetap merasa dimonitor guru. Misalnya, kamu ini ya nak, kemarin sudah tidak piket, minggu lalu tidak piket, sekarang tidak piket lagi. Nah, itu berarti memonitor murid. Dia merasa diawasi terus dari kemarin dan sekarang dinanti-nanti terus. Itu merupakan konsekuensi. Meskipun konsekuensi itu kita membuatnya kesepakatan dengan murid kita, tetapi pada dasarnya juga membuat murid merasa tidak nyaman dan merasa dimonitor. Nah, sebaiknya Bapak Ibu kita menghindari hukuman dan konsekuensi. Tapi kita dapat menerapkan yang ketiga ini, yaitu restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi kalau restitusi ini kita berkolaborasi dengan murid, kita mengajak anak-anak kita. Kamu terlambat, alasan kamu mengapa terlambat? Saya begini Bu, misalnya saya tidur terlalu malam Bu, sehingga tadi pagi saya kesiangan bangunnya dan sekarang saya terlambat. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah benar atau belum anak-anak? Saya salah Bu. Dan bagaimana cara kamu memperbaiki? Kita tawarkan, kita tanyakan kepada anak. Jadi anak itu merasa bertanggung jawab dan
tidak kita berikan hukuman atau konsekuensi lagi, tetapi kita menerapkan restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, seperti tadi memberikan hukuman. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menerapkan posisi sebagai penghukum, kita memberikan hukuman, efeknya akan tidak baik untuk anak. Kita hanya memberikan hukuman satu anak. Kemudian kita juga bisa memberikan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Benar, anak itu tidak kita berikan hukuman, tapi mereka akan tetap merasa bersalah seperti itu. Kita memberikan sehingga dia itu seperti gambar ini Bapak Ibu. Ada anak yang dibujuk sehingga dia merasa takut atau tidak percaya diri. Kalau kita memberikan pembuat rasa bersalah, kita memberikan rasa bersalah kepada anak itu, maka anak itu akan minder setelahnya, akan sedikit down. Karena apa? Karena mereka rasa bersalah itu menghantui di pikiran mereka. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman ini sebenarnya baik Bapak Ibu, tapi kalau kita jalankan sebagai teman itu terkadang anak-anak itu lupa dengan siapa mereka berbicara, lupa batasan antara guru dan murid seperti itu. Jadi sebagai teman ini mereka akan merasa kurang menghargai orang lain, termasuk guru kita dan gurunya. Jadi kita tidak boleh menerapkan sebagai teman, karena itu akan memberikan efek anak yang kurang baik. Mereka akan kurang bertanggung jawab, kurang memiliki rasa hormat seperti itu. Yang keempat pemantau. Seperti tadi Bapak Ibu pemantau. Jadi kita ingat, kamu sekarang membuat kesalahan. Kemarinnya lagi sudah membuat kesalahan. Kamu ini selalu membuat kesalahan. Itu termasuk pemantau. Mereka itu merasa kesalahan yang sudah itu diungkit kembali. Padahal kita tidak tahu Bapak Ibu bagaimana mereka bangkit dari kesalahan yang kemarin. Tapi ketika kita ingatkan lagi, maka dia akan teringat. Padahal dia sudah berusaha melupakan dan memperbaiki, tetapi kita ingatkan lagi. Jadi sebagai pemantau ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Nah, yang kelima yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini guru membimbing murid untuk murid itu bisa memanajer dirinya sendiri. Dia ingin melakukan apa atas dasar keyakinan mereka sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, kita harus memahami sebagai guru. Nah, sekarang ini kita juga diinstruksikan atau diberikan rekomendasi apa ya namanya. Kita itu harus menggunakan posisi kontrol ini sebagai manajer, tidak sebagai teman, penghukum dan lain-lain. Tapi kita disarankan atau diwajibkan sebagai manajer, sehingga kita bisa melatih anak itu memanajer dirinya sendiri, sehingga anak-anak bisa mandiri, berpikir kritis seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada suatu kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita posisi kita sebagai penghukum, maka yang akan kita ucapkan kepada anak itu adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Titik. Jadi anak itu tidak memberikan alasan, tidak memberikan apapun, tetapi ketika kita memerintahkan anak untuk hormat, titik, tidak ada apapun. Ini adalah posisi penghukum. Kemudian jika kita menggunakan posisi pembuat rasa bersalah, yang akan kita ucapkan yaitu berapa kali coba memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapaknya. Ini Bapak Ibu. Maka mereka akan merasa apa? Merasa bersalah. Oh iya, kemarin saya sudah melakukan kesalahan. Sekarang kita juga merasa melakukan kesalahan lagi. Sehingga mereka akan
jika kita posisi kita sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini saja dan sudah tidak apa-apa lain kali jangan seperti ini lagi ya. Nah, ini kata-kata yang kita berikan sebagai posisi teman. Kata-kata ini bapak ibu kira-kira efeknya bagaimana kalau kita dengan murid seperti ini? Tidak tahu apa batasannya, ya benar sekali Bu Suci. Anak-anak akan melunjak, ya benar sekali Bu Suci. Anak-anak tidak tahu kesalahannya. Ya, anak-anak tidak tahu kesalahannya. Benar sekali Bapak Ibu apa yang panjenengan sampaikan semua. Jadi efek dari kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman itu anak-anak akan tidak tahu batasannya, tidak tahu kesalahannya, tidak tahu kesalahannya seperti itu. Jadi tidak disarankan. Selanjutnya Bapak Ibu di posisi pemantau yang kita ucapkan yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini meskipun sebagai pemantau ini juga kita tetap memberikan konsekuensi. Jadi sedikit seperti pembuat rasa bersalah dan penghukum. Jadi tidak disarankan Bapak Ibu untuk kita melakukan posisi sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol yang dianjurkan yaitu sebagai manajer. Jadi ketika ada anak yang tidak menggunakan atribut lengkap, kita harus apa? Yang kita tanyakan harus apa kamu tahu kesalahanmu anak-anak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menawarkan atau memberikan anak bagaimana mereka bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu di sini ada sedikit posisi kontrol. Apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Saya rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Sekali Bapak Ibu, jika kita melakukan atau mengucapkan seperti ini, maka kita melakukan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau benar sekali. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer, benar sekali Bapak Ibu. Selanjutnya, ayolah lakukan ini dulu. Kamu tidak mengerjakan tugas sekarang, silahkan keluar. Ya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu di sini sudah paham semuanya dan kita sudah harus memiliki mindset atau pemikiran ternyata ini yang harus saya lakukan seperti itu, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi serentetan materi ini saling berhubungan, yaitu mengapa kita membuat keyakinan kelas, mengapa bukan kesepakatan kelas saja, mengapa Bapak Ibu kira-kira? Karena keyakinan dan kesepakatan kelas. Kalau keyakinan itu bukan komitmen, Ya, ya harus betul-betul dilaksanakan. dan sekali Pak tulis bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita yakini bersama. Jadi tidak kita paksakan atas dasar konsekuensi, tetapi karena kita mempercayai nilai-nilai itu baik bagi kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan pernyataan berikut. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu
nilainya. Mengapa kita berkendara harus menggunakan helm? Karena diyakini apabila jatuh risikonya lebih parah. Ya. Nah, seperti itu Pak Louis. Jadi kita meyakini, mengapa kita menggunakan helm? Karena kita meyakini seandainya jatuh kalau menggunakan helm maka tidak terlalu parah atau tidak terlalu. Nah, berarti itu adalah nilai yang kita yakini. Sama dengan keyakinan kelas Bapak Ibu, kita meyakini kelas, meyakini nilai-nilai yang kita sepakati dalam kelas. Bukan kesepakatan kelas, tapi lebih ke nilai-nilai yang harus diterapkan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau ada peraturan, kalau anak-anak itu tidak memiliki keyakinan, maka dia akan sekedar mengikuti peraturan. Tapi kalau mereka meyakini nilai-nilai, maka mereka melakukan itu atas dasar nilai-nilai atau keyakinan mereka. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu biasanya itu masuk kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kelas lebih ke nilai bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghormati, ramah dan sopan, menerima dengan baik. Nah, itu adalah nilai atau keyakinan yang kita yakini. Bagaimana Bapak Ibu cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu, atau ada intinya bagaimana. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Jadi nilai itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan yang singkat dan menyeluruh, mengandung arti yang banyak tetapi sedikit. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimatnya harus positif, tidak boleh misalnya kalau tidak melakukan ini harus begini. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk kesepakatan. Kalau keyakinan bukan seperti itu, lebih ke kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat dan kemudian sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Jadi harus melihat kondisi anak-anak. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan mengenai pembentukan keyakinan kelas atau sudah bisa diterima? Cara membuat keyakinan kelas. Saya kira sudah jelas bahwa Oke Mbak Tulis dan teman-teman semua, kalau sudah jelas, maka selanjutnya mari mencoba keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, di samping kita semua sudah saya siapkan papan pleno dan di sini ada post-it. Silahkan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas yang nanti akan panjenengan tempel di kelas panjenengan masing-masing. Silahkan monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Setelah membuat langsung ditempel. Nah, ini mohon ini spidolnya. Silakan sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Silakan. Mungkin kalau guru mapel bisa ikut dengan kelas yang lain, misalnya guru mapel ingin ikut kelas berapa, karena guru mapel juga tahu kondisi kelasnya, kelas yang silakan Bapak Ibu. Yang di atas atau bagian atas ini, posit yang bagian atas ini merupakan lem Bapak Ibu. Jadi jangan ditempelkan dimanapun, nanti tidak bisa ditempelkan di papan pleno. Silakan. 2 menit cukup? cukup. Cukup. Oke. Keyakinan dalam negeri.
satu kata satu lembar sehingga nanti bisa ditempel banyak. Kata-kata lebih universal. Menggunakan kalimat positif dan sesuai kebutuhan kelas. Silakan ditempel apabila sudah selesai membuat. Diberikan judul ya Bapak Ibu. Misalnya kayak yang di papan plenonya diberikan judul keyakinan kelas 1 misalnya. Keyakinan kelas 2 lagi menggunakan spidol. Monggo silakan. Berapa kodan? Monggo so bila sesuai dengan kebutuhannya. Monggo di sini. Silakan ditempel di papan pleno. Silakan diberikan judul bila kesepakatan kelas berapa. Ya, monggo Bu Suci. Maaf Bapak Ibu, keyakinan kelas bentuk kesepakatan kelas bisa dicoret saja. Keyakinan kelas. Iya, mohon maaf mungkin saya salah berbicara yang terakhir. Keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Mungkin
Silakan Pak Nulis. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan keyakinan kelas di masing-masing kelas. Ini di kelas 6 untuk keyakinan kelas yaitu bersikap jujur, toleran, disiplin dan menjaga kebersihan. Ini untuk keyakinan kelas 6. Adapun untuk keyakinan kelas 1 yaitu di sini berkata jujur, saling peduli dan sopan santun. Sedangkan untuk keyakinan kelas 4 yang pertama yaitu saling peduli dan menghargai, yang selanjutnya bekerja sama, menghormati guru dan menjaga kebersihan. Itu dari masing-masing keyakinan kelas. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Anda. Terima kasih Pak Nulis dan Bapak Ibu sekalian sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tidak ada benar dan salah Bapak Ibu. Karena apa? Karena berdasarkan kesepakatan panjenengan dengan kelas panjenengan, dan yang tahu bagaimana kelas panjenengan hanya panjenengan dan warga kelas. Terima kasih keyakinan yang sudah dibuat. Kita menginjak ke materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit Bapak Ibu tentang restitusi. Jadi restitusi tadi adalah berkolaborasi dan anak-anak bertanggung jawab terhadap dirinya serta mencari solusi sendiri. Nah, kemudian di sekarang ini kita belajar segitiga restitusi atau segitiga ini langkah-langkahnya bagaimana. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya itu anak-anak bisa mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, contohnya Bapak Ibu misalkan menstabilkan identitas, kita tanya, mengapa kamu terlambat anak-anak? Iya Bu, karena saya tadi ban saya bocor seperti itu. Oh, tadi ban kamu bocor, wajar ya kalau kamu terlambat seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Tapi terlambat itu salah atau tidak anak-anak misalnya? Salah Bu. Nah, mereka akan tahu tindakan mana yang salah. Berarti tadi terlambat itu salah. Dan nantinya Bu salah terlambat itu. Nah, kemudian kita menanyakan apakah terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tidak Bu, berarti kamu melanggar apa? Disiplin. Nah, seperti itu, sehingga dia akan mencari bagaimana solusinya, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini, seperti itu. Maka mereka akan oh iya Bu, saya akan begini. Dia akan mencari tahu atau mencari solusinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, yaitu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tekankan pada anak, tidak apa-apa anak membuat kesalahan itu, tidak apa-apa. Membuat kesalahan itu merupakan suatu proses pembelajaran. Kita tekankan pada anak sehingga anak itu berani mengakui kesalahannya. Yang kita tanyakan, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Atau ibu bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusinya. Kita stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan masalahnya itu sehingga dia merasa dihargai seperti itu. Langkah kedua Bapak Ibu yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu
bagi kamu. Jadi kita menanyakan lagi keyakinan yang sudah kita buat seperti di papan telepon tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan validasi Bapak Ibu, kita validasi tindakan. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Kita tanyakan Bapak Ibu, apakah mereka bersedia? Dan mereka mencari solusinya sendiri atas kesalahannya. Teman-teman, saya akan menerima mengambil posisi pengumpulannya universitas di dari Amarah dan dari teman-teman saya. Saya harus saja ada Nah itu Bapak Ibu yang kemarin sudah saya terangkan kepada Abel. Mereka ketika Abel melakukan kesalahan, maka saya akan menanyakan kepada Abel, menanyakan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan akhirnya Abel memiliki solusi sendiri, yaitu dia harus lebih bersabar seperti itu. Terakhir Bapak Ibu, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagai posisi dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, sebagai guru harapannya guru di SDN Jadorejo 1 ini, saya berkolaborasi dengan panjenengan semua untuk menciptakan budaya positif. Tentunya saya tidak bisa sendiri tanpa dorongan atau dukungan dari panjenengan semua, karena sekolah ini milik kita bersama, yaitu kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan sekolah ini suasana belajar yang menyenangkan, sehingga output yang dihasilkan dari anak-anak di sini adalah karakter yang baik dan mereka memiliki pendirian yang teguh. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada ini yang bertanya. Mungkin ada. Cukup Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya bukan berarti lebih hebat atau lebih tahu atau lebih apa dari panjenengan semua, tetapi saya ingin